saya akan menjelaskan memahami landasan psikologis pengembangan kurikulum di madrasah ibtidaiyah. Nah, di sini ada kata psikologis. Nah, psikologis itu dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan lingkungannya. Nah, dengan menerapkan landasan psikologis dalam proses pengembangan kurikulum, diharapkan pendidik itu yang dilaksanakan relevan dengan hakikat peserta didik, baik penyesuaian dari segi materi atau bahan yang harus diberikan atau dipelajari kepada peserta didik. Nah, pada dasarnya terdapat dua cabang ilmu psikologis yang berkaitan erat dengan proses pengembangan kurikulum. Yang pertama ada psikologis perkembangan. Nah, psikologis perkembangan merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu berkenaan dengan perkembangannya. Nah, dalam psikologis perkembangan dikaji tentang hakikat perkembangan, pentahapan perkembangan, aspek-aspek perkembangan, tugas-tugas perkembangan, serta hal-hal yang lain yang berhubungan dengan perkembangan individu. Nah, yang semuanya itu dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan mendasari pengembangan kurikulum. Nah, di sini ada 3 teori pendekatan tentang perkembangan individu. Yang pertama ada pendekatan pentahapan, yang kedua ada pendekatan diferensial, dan yang ketiga ada pendekatan ifsatif. Nah, dalam pendekatan pentahapan terdapat 2 variasi. Yang pertama ada perkembangan secara menyeluruh, misalnya dari segi fisik, motorik, sosial, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada perkembangan secara khusus. Nah, jadi mendeskripsikan salah satu segi atau aspek perkembangan itu saja. Untuk selanjutnya ada 4 tahap perkembangan kognitif anak menurut Piaget. Yang pertama itu ada tahap asuh dari umur 0 sampai 2 tahun. Nah, di sini pada usia ini anak balita itu harus dipupuk sifat alaminya untuk bergerak dan mencari perubahan dalam dunia sekitarnya. Nah, anak juga perlu dibantu untuk memanfaatkan kekuatan personal yang makin berkembang sehingga ia itu semakin mampu mengendalikan kebebasannya. Nah, yang kedua ada tahap the age of nature dari umur 2 sampai 12 tahun. Nah, pada masa ini anak itu perlu dilibatkan dalam sejumlah pengalaman yang melatih kemampuan jasmaninya. Contohnya itu mempertajam skillnya. Nah, khususnya yang menyokong pemenuhan kebutuhan hidupnya, mempertajam fungsi panca inderanya, dan yang membimbing untuk bertindak baik. Jadi kita itu sebagai orang tua itu harus benar-benar memupuk sifat baik terhadap anak kita agar nantinya itu melatih kebiasaan terhadap perkembangan anak. Nah, untuk tahap selanjutnya ada masa pra-remaja. Di sini pada umur 12 sampai 15 tahun atau kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP. Nah, di sini anak itu pada masa ini perlu dilibatkan dengan berbagai tugas mata pelajaran. Dan juga di sini harus bisa anak itu dapat menentukan mana yang baik dan juga mana yang buruk. Nah, untuk tahap selanjutnya itu ada masa pubertas. Nah, ini pada umur 15 sampai 20 tahun. Nah, pada masa ini anak itu harus benar-benar didampingi oleh orang tuanya. Mau itu dari segi pergaulannya, memilih teman yang baik itu bagaimana. Jadi orang tua itu harus benar-benar mendampingi proses perkembangan anak itu seperti apa agar tidak terjadi salah pergaulan untuk anak tersebut. Nah, di sini yang kedua itu ada psikologi belajar. Nah, psikologi belajar itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam konteks belajar. Nah, dalam psikologi belajar itu mengkaji tentang hakikat belajar, teori-teori belajar, aspek-aspek perilaku individu dalam belajar. Nah, yang semuanya itu dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan sekaligus mendasari pengembangan kurikulum. Nah, di sini definisi belajar adalah perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil pengalaman.
dan bisa melaksanakannya pada pengetahuan lain serta mengkomunikasikan dengan orang lain. Nah, di sini ada sejumlah prinsip belajar menurut Gagné. Yang pertama itu ada kontiguitas. Nah, dalam hal ini pendidik itu harus mampu memberikan situasi atau materi sesuai harapan pendidik. Nah, dengan beberapa kali secara berturut-turut. Nah, yang kedua ada pengulangan. Nah, dalam hal ini situasi dan respon anak itu diulang-ulang atau dipraktekkan agar belajar lebih sempurna dan lebih lama diingat. Nah, untuk yang ketiga ada proses penguatan. Nah, dalam hal ini respon yang benar itu misalnya diberi hadiah untuk mempertahankan dan menguatkan respon tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya ada motivasi positif dan percaya diri dalam belajar. Nah, untuk selanjutnya tersedia materi pelajaran yang lengkap untuk memancing aktivitas anak-anak. Nah, untuk selanjutnya ada upaya membangkitkan keterampilan intelektual untuk belajar seperti persepsi dalam mengajar. Nah, untuk yang selanjutnya ada strategi yang tepat untuk mengaktifkan anak-anak dalam belajar. Jadi kita tuh sebagai pendidik harus benar-benar mempersiapkan strategi belajar agar bisa diterima oleh anak-anak. Nah, untuk selanjutnya ada aspek-aspek jiwa. Nah, aspek-aspek jiwa anak ini harus dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam pengajaran. Di sini saya akan membahas tentang landasan sosiologis pengembangan kurikulum di MI. Pendidikan adalah proses sosialisasi melalui interaksi insani menuju manusia yang berbudaya. Di dalam konteks inilah anak dididik dihadapkan dengan budaya manusia, dibina dan dikembangkan sesuai dengan nilai budayanya, serta dipupuk kemampuannya untuk menjadi manusia yang berbudaya. Dilihat dari substansinya, faktor sosiologis dalam mengembangkan kurikulum dapat dikaji dari dua sisi, yaitu kebudayaan dan kurikulum dan masyarakat dan kurikulum. Yang pertama, kebudayaan dan kurikulum. Di sini ada yang pertama, individu lahir tidak berbudaya, baik dalam hal kebiasaan, cita-cita, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada kurikulum dalam setiap masyarakat pada dasarnya merupakan refleksi dari cara orang berpikir, berasa, bercita-cita, dan kebiasaan. Yang terakhir, seluruh nilai yang telah disepakati masyarakat merupakan kebudayaan. Yang kedua ada masyarakat dan kurikulum. Masyarakat adalah suatu kelompok individu yang diorganisasikan mereka sendiri ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda. Yang kedua ada kurikulum dalam setiap masyarakat pada dasarnya merupakan refleksi dari cara orang berpikir, berasa, bercita-cita, dan kebiasaan-kebiasaan. Dan yang terakhir, seluruh nilai yang disepakati oleh masyarakat merupakan atau dinamakan kebudayaan. Yang kedua ada masyarakat dan kurikulum. Masyarakat merupakan suatu kelompok individu yang diorganisasikan mereka sendiri dalam kelompok-kelompok yang berbeda. Pengembangan kurikulum hendaknya memperhatikan kebutuhan dan pengembangan masyarakat. Masyarakat adalah salah satu dasar dalam pengembangan kurikulum. Calhoun, Light, dan Keller dalam Sukirman tahun 2010 memaparkan 7 fungsi sosial pendidikan, yang pertama yaitu mengajar keterampilan, yang kedua mentransmisikan budaya, yang ketiga mendorong adaptasi lingkungan, yang keempat ada membentuk kedisiplinan, yang kedua ada masyarakat dan kurikulum. Masyarakat merupakan suatu kelompok individu yang diorganisasikan ke dalam kelompok yang berbeda-beda. Pengembangan kurikulum hendaknya memperhatikan kebutuhan dan pengembangan masyarakat. Masyarakat merupakan salah satu dasar yang penting dalam pengembangan kurikulum. Sekian.
Baik, kita lanjutkan presentasi dari kelompok 6 dengan saya, Sukma Mirtolayati dengan NIM 11820901006. Nah, bagaimana teman-teman semua keadaannya dimanapun kalian berada? Nah, tentunya di keadaan yang sedang hangat saat ini, kita diharuskan untuk belajar di rumah. Informasi yang kita dapatkan sangat berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan belajar di rumah pun saat ini sedang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan artinya, kita dalam kehidupan saat ini tidak bisa dilepaskan dari yang namanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalian tahu bahwa dahulu ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang sering kita sebut dengan ipteks yang dimiliki manusia masih relatif sangat sederhana. Namun, sejak abad pertengahan mengalami perkembangan yang sangat pesat, berbagai penemuan baru yang terus berlangsung hingga saat ini. Menurut Bahri, kemajuan cepat di bidang informasi dan teknologi dalam 2 dasawarsa terakhir telah berpengaruh pada peradaban manusia yang melebihi jangkauan pemikiran manusia sebelumnya. Pengaruh ini terlibat dari pergeseran tatanan sosial, ekonomi, politik yang memerlukan keseimbangan antara nilai-nilai, pemikiran, dan cara-cara kehidupan yang berlaku pada konteks global maupun lokal. Selain itu, pada abad sekarang ini, sangat diperlukan masyarakat yang berpengetahuan melalui belajar dengan standar mutu yang tinggi. Sifat pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai masyarakat sangat beragam dan canggih, sehingga diperlukan kurikulum yang disertai dengan kemampuan metakognisi dan kompetensi untuk berpikir dan bagaimana belajar atau learning to learn dalam mengakses, memilih, dan menilai suatu pengetahuan. Dan selanjutnya, relevansi kurikulum MI dengan landasan psikologis, sosiologis, dan ipteks. Relevansi dalam esensinya merupakan keterpaduan kurikulum. Prinsip relevansi ini mencakup kesesuaian dengan beberapa komponen tujuan, isi, strategis, dan evaluasi. Relevansi yang dimiliki kurikulum terbagi menjadi 2, yaitu relevansi keluar dan relevansi di dalam kurikulum itu sendiri. Relevansi keluar mencakup tujuan, isi, dan proses pembelajaran yang ingin dicapai. Relevan tidaknya dengan penolakan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Sedangkan relevansi di dalam maksudnya itu sesuai dengan komponen-komponen kurikulum seperti tujuan, isi, proses penyampaian, dan evaluasinya seperti apa. Di sini kami mengambil sampel dari MI Muhammadiyah Babakan Loa. Yang pertama itu landasan psikologis. Implementasi kurikulum 2013 di madrasah dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan perwujudan pendidikan yang berpusat pada perkembangan dan kebutuhan peserta didik, beserta konteks kehidupannya. Dengan demikian, kurikulum harus sesuai dengan perkembangan psikologis anak dan mendapatkan perlakuan pedagogis sesuai dengan konteks lingkungan dan zamannya dalam rangka mempersiapkan manajemen pendidikan madrasah yang meliputi pendidikan, administrasi, pembelajaran, dan pelaksanaan pembelajaran dan prosedur penilaian. Bagi madrasah, pendewasaan dan pencapaian kompetensi peserta didik melalui pendidikan yang sejalan dengan tingkat perkembangan psikologis tersebut lebih diutamakan untuk mencapai keunggulan keberagaman peserta didik dan melekat pada aspek sikapnya. Sehingga dengan menerapkan landasan psikologis dalam proses pengembangan kurikulum, diharapkan dapat diupayakan pendidikan yang dilaksanakan relevan dengan hakikat peserta didik, baik penyesuaian dari segi materi, bahan yang harus diberikan atau dipelajari peserta didik. Yang kedua yaitu landasan sosiologis. Perkembangan jumlah pendidikan madrasah baik MI, MTS, dan MA di Provinsi Jawa Barat yang terus meningkat terutama di madrasah swasta adalah bukti besarnya peran serta masyarakat dalam menyukseskan tujuan pendidikan nasional. Kondisi ini perlu ditingkatkan dengan dibinanya dan dilayani secara terus-menerus oleh Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat melalui bidang pendidikan madrasah agar sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan demikian, kurikulum yang dikembangkan oleh madrasah harus mampu memberikan jawaban terhadap kebutuhan masyarakat dalam menciptakan kehidupan harmoni dalam keberagaman sosial budaya yang disemangati oleh
nilai-nilai agama di masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa landasan sosiologis dalam kurikulum MI ini sesuai dengan landasan sosiologis yang kita bahas tadi. Yang ketiga yaitu landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi faktor pendorong bagi pendidikan untuk terus berkembang. Artinya, pendidikan berjalan seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, sehingga kurikulum yang digunakan akan berubah-ubah seiring dengan berubahnya zaman. Karena setiap individu pasti membutuhkan hal yang baru dan dapat digunakan pada zaman tersebut. Tidak aneh bila setiap periode kepengurusan pasti akan memiliki terobosan baru atau berubahnya kurikulum pendidikannya.